Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daril Fawaid dengan NIM 8589466663, UPBJJ Jember Pokjar Bondowoso. Sekarang saya akan melakukan praktikum tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Tujuannya yaitu mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Tanaman merupakan makhluk hidup yang dapat tumbuh dan berkembang. Salah satu caranya yaitu memahami bagaimana tumbuh-tumbuhan adalah dengan melakukan percobaan sederhana, menanam biji kacang hijau. Melalui kegiatan ini kita dapat melihat proses-proses perkecambahan, yaitu saat biji mulai tumbuh menjadi tanaman kecil. Praktikum ini menggunakan alat dan bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita. Yang pertama ada tisu. Yang kedua ada gelas bekas. Yang ketiga biji kacang hijau yang telah direndam selama 1 malam. Selanjutnya yaitu air secukupnya, kemudian pinset. Langkah pertama yaitu kita meletakkan beberapa helai tisu ke dalam botol bekas. Selanjutnya kita akan memberi air pada tisu ini secukupnya untuk melembabkan. Selanjutnya kita akan meletakkan biji kacang hijau ini sebanyak 6 butir pada media tanam yang saya gunakan. Setelah meletakkan 6 butir kacang hijau, jangan lupa kita akan mengasihkan air secukupnya untuk penguapan agar benih kacang hijau ini tidak mudah mati. Setelah itu kita jangan lupa mengamati pertumbuhan kacang hijau ini selama 1 minggu ke depan. Kali ini saya akan menyampaikan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan pada kecambah. Mari kita lihat hasilnya. Di sini kecambah yang saya sudah tanam selama 1 minggu. Di sini tabel yang telah saya amati selama 1 minggu. Pada hari pertama biji mulai menyerap air dan terlihat sedikit retak. Panjang akar yang dihasilkan yaitu 3 mm, sedangkan batang 0 mm. Di hari kedua akar muncul dan tumbuh menembus kulit biji. Yang dihasilkan yaitu 9 mm. Kemudian batang 3 mm. Di hari ketiga akar bertambah panjang dan bercabang. Batang mulai naik. Panjang akar yang dihasilkan yaitu 20, sedangkan batang 12. Kemudian di hari keempat batang semakin tinggi, akar tumbuh kuat di tanah. Yang dihasilkan akar yaitu 45, sedangkan batang 35. Kemudian di hari kelima pertumbuhan semakin cepat, daun mulai terbuka lebar. Akar yang dihasilkan yaitu 80, sedangkan batang yaitu 120. Kemudian di hari ke-6 akar memanjang pesat dan batang semakin tebal. Akar yang dihasilkan yaitu 130, sedangkan batang yaitu 200. Yang terakhir yaitu 170 untuk panjang akar, sedangkan batang yang dihasilkan yaitu 270. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa perkembangan kecambah mengalami peningkatan secara bertambah. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa perkembangan kecambah mengikuti peningkatan secara bertahap dari hari pertama sampai hari ke-7.
Hal ini menunjukkan bahwa kecambah mengalami pertumbuhan sesuai dengan definisinya, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dengan demikian, hasil praktikum membuktikan bahwa kecambah tumbuh dan berkembang secara alami seiring waktu. Setelah melakukan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau, sekarang saya akan lanjutkan tentang perkembangbiakan pada bunga sepatu. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati bagian-bagian bunga dan memahami fungsi pada bunga sepatu ini, yang seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama bunga sepatu, yang kedua ada pinset, yang ketiga ada silet atau cutter. Siap. Bunga sepatu, yang pertama bunga sepatu termasuk bunga yang lengkap karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Warnanya yang pink merona ini memiliki ukuran yang cukup besar sehingga mudah diamati. Selanjutnya saya akan perhatikan bagian kelopak bunga. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau dan berada di bagian paling luar bunga. Fungsinya untuk melindungi bunga saat masih kuncup agar tidak rusak sebelum mekar. Kemudian saya amati bagian mahkota bunga. Mahkota bunga berwarna pink ini bentuknya seperti corong. Fungsinya yaitu untuk menarik perhatian serangga agar datang dan membantu proses penyerbukan. Selanjutnya yaitu benang sari. Benang sari adalah kelamin jantan pada bunga. Untuk melihat, saya membuka bagian mahkota dengan hati-hati menggunakan pinset. Benang sari terdiri dari dua bagian, yaitu tangkai sari yang berfungsi menopak kepala sari dan kepala sari atau antena, tempat di mana serbuk sari dihasilkan. Jika diperhatikan lebih jelas, kepala sari terdapat memiliki serbuk halus warna kuning. Ini. Serbuk sari ini berisi sel jantan untuk proses pembuahan. Jumlah benang sari pada bunga bervariasi. Sekarang saya akan menghitung benang sari yang terdapat pada bunga sepatu ini. Setelah menghitung benang sari yang terdapat pada bunga sepatu ini berjumlah 67. Selanjutnya saya akan mengamati bagian putik, yaitu alat kelamin betina pada bunga. Letaknya berada di bagian tengah bunga. Putik terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kepala putik, tempat menempelnya serbuk sari saat penyerbukan. Yang kedua, tangkai putik sebagai penghubung antara kepala putik dan ovarium. Yang terakhir, ovarium atau bakal bunga, tempat bentuknya biji setelah terjadi pertumbuhan. Ovarium tersebut terdapat pada dalam bunga. Ovarium atau bakal buah, tempat bentuknya biji setelah terjadi pembuahan. Jadi, putik berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan setelah serbuk sari menempel di kepala putik. Jadi, setiap bagian memiliki fungsi penting untuk proses perkembangbiakan secara seksual pada tumbuhan bunga sepatu. Dengan mengamati bunga secara langsung, kita bisa memahami proses penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan bunga sepatu ini. Selanjutnya saya akan melakukan praktek tentang vegetatif buatan dengan cara ovulasi. Tujuan praktek ini supaya kita terampil dalam melakukan ovulasi pada tanaman kita sendiri. Sebelum saya melakukan praktek, saya akan membahas dulu apa itu ovulasi. Jadi ovulasi itu adalah cara menggabungkan dua tanaman menjadi satu. Biasanya kita menempelkan mata tunas ini pada tanaman induk. Tujuannya yaitu untuk mempercepat perkembangbiakan, karena kalau kita menanamnya dari biji, waktunya lebih lama. Alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama yaitu mata tunas, yang kedua lidah buaya, yang ketiga
cutter, yang terakhir plastik bening. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan ovulasi. Karena saya sudah menyiapkan mata tunas dan sudah menyayat tumbuhan induk, kemudian langkah selanjutnya saya akan menempelkan mata tunas ini pada induk tanaman. Karena lidah buaya di sini mengandung pestisida alami agar tanaman ini terhindar dari bakteri. Kemudian saya akan menempelkan mata tunas ini pada tanaman induk. Setelah itu saya akan mengikat mata tunas ini agar tidak terkena air. Setelah kita tutup dengan rapat, kita menunggu tanaman ini 1 minggu ke depan. Jadi kesimpulannya, perkembangan bioteknologi buatan dengan cara ovulasi untuk menghasilkan individu baru yang sama dengan mata tunas. Keberhasilan praktik ini ditunjukkan dengan menempelnya mata tunas dan tumbuhnya tunas yang baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian akhir dari praktikum IPA di SD mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada tumbuhan yang telah saya praktekkan. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau. Yang kedua, perkembangbiakan secara alami pada bunga sepatu. Yang terakhir yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara ovulasi. Sekian praktikum yang telah saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.